Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Bulkis. Di sini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang ilmu hadis dan aplikasinya. Untuk itu, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Aflah Dea Utami, yang kedua ada Purwanti, yang ketiga ada Sila Saharani, dan yang keempat ada Siti Syarifatul Azizah. Langsung saja, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Aflah. Pada Aflah, saya persilakan. Teori dasar atau dalil rujukan. Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Maka, sebagaimana Al-Quran menjadi sumber pokok yang telah disepakati oleh ulama dari berbagai mazhab dan golongan. Selain itu, juga karena Al-Quran masih bersifat global, maka hadislah yang berfungsi menjadi penjelas atau pengkhusus keumuman ayat-ayat Al-Quran. Sehingga Al-Quran dan hadis tidak dapat dipisahkan dari segi penggunaannya sebagai sumber hukum dalam Islam. Pengertian ilmu hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau sifat. Hadis menurut bahasa artinya baru. Hadis juga secara bahasa berarti sesuatu yang dibicarakan dan dinukil. Juga sesuatu yang sedikit dan banyak. Bentuk jamaknya adalah al-hadis. Sesuai firman yang artinya, sampaikan risalahmu wahai Muhammad. Hadis menurut istilah ahli, hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan sifat, atau sirah beliau, baik sebelum kenabian atau sesudahnya. Sedangkan menurut ahli usul fikih, hadis adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW setelah kenabiannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah buku yang di dalamnya berisi tentang kabar Rasulullah antara lain adalah tafsir, sirah, dan magazi peperangan Nabi dan hadis. Buku-buku hadis adalah lebih khusus berisi tentang hal-hal sesudah kenabian, meskipun berita tersebut terjadi sebelum kenabian. Namun itu tidak disebutkan untuk dijadikan landasan amal dan syariat. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama hadis. Ulum al-hadis terdiri atas dua kata, ilmu dan al-hadis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Purwanti. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan ilmu hadis. Selama 23 tahun, Rasulullah SAW mencurahkan segala aktivitasnya untuk mendakwakan Islam kepada umat manusia sehingga belahan dunia tersinari oleh agama yang hanif ini. 23 tahun itu 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Ilmu hadis selalu beriringan dengan pertumbuhan pembinaan hadis itu sendiri. Hanya saja, dia belum suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Pada saat Rasulullah SAW masih hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ilmu ini masih wujud prinsip-prinsip dasar yang merupakan embrio bagi pertumbuhan ilmu hadis di kemudian hari. Misalnya, tentang pentingnya pemeriksaan dan tabayun terhadap setiap berita yang didengar, atau pentingnya persaksian orang adil dan sebagainya. Demikian pula dalam sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat Nabi sangat hati-hati dalam periwayatan hadis, karena konsentrasi mereka masih banyak tercurahkan kepada Al-Quran, yang baru mulai dibukukan pada zaman Khalifah Abu Bakar dan disempurnakan pada saat sahabat Utsman bin Affan menjadi khalifah. Selanjutnya, ketika mulai terjadi konflik politik yang memicu munculnya firqah di kalangan kaum muslimin, seperti Syiah, Murji'ah, dan Jamaah, dan pada gilirannya mendorong timbulnya periwayatan yang dimanipulasi, dipalsukan, dan direkayasa. Maka para ulama bangkit untuk membendung pemalsuan dan menjaga kemurnian hadis Nabi. Dan dari usaha ini
terbentuklah teori-teori tentang periwayatan. Keharusan menyertakan sanad menjadi bagian penting yang dipersyaratkan dalam setiap periwayatan. Hal ini telah dilakukan antara lain oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri ketika menghimpun hadis dari para ulama. Ketika para ulama hadis membahas tentang kemampuan hafalan atau daya ingat para perawi, membahas bagaimana sistem penerimaan dan penyampaian yang dipergunakan, bagaimana cara menyelesaikan hadis yang tampak kontradiktif, bagaimana memahami hadis yang muskil dan sebagainya, maka perkembangan ilmu hadis semakin meningkat. Ketika Imam Ash kitab Ar-Risalah, sebenarnya ilmu hadis telah mengalami perkembangan lebih maju. Sebab di dalam kitab tersebut telah dibahas kaidah-kaidah tentang periwayatan, hanya masih bercampur dengan kaidah usul fikih. Demikian pula dalam kitab Di sana telah ditulis pula kaidah yang bercampur dengan fikih. Artinya, ilmu hadis pada saat itu sudah mulai tampak bentuknya, tetapi masih belum terpisah dengan ilmu lain, belum menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Sesudah generasi Asy-Syafi'i, banyak sekali para ulama yang menulis ilmu hadis. Misalnya, Ali bin Al-Madini menulis kitab Mukhtaliful Hadis, Ibnu Qutaibah menyusun kitab Ta'wil Mukhtalif al-Hadis. Imam Muslim dalam muqaddimah kitab sahihnya, At-Tirmidzi menulis Al-Asma wal Kuna, Muhammad bin Sa'ad menulis Al-Tabaqat Al-Kubra, demikian pula Al-Bukhari menulis tentang rawi-rawi yang lemah dalam kitab Ad-Du'afa. Dengan banyaknya ulama yang menulis tentang persoalan yang menyangkut ilmu hadis pada abad 3 Hijriah ini, maka dapat dipahami mengapa abad ini disebut sebagai awal kelahiran ilmu hadis, walaupun tulisan yang ada belum membahas ilmu hadis secara lengkap dan sempurna. Penulisan ilmu hadis secara lebih lengkap baru terjadi ketika Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Ar-Ramah-Hurmuzi menulis buku Al-Muhadis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wal-Wa'i. Kemudian disusul Al-Hakim An-Naisaburi menulis Ma'rifatul Ulumul Hadis, Al-Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi menulis kitab Al-Jami' li Adabi Syaikh wal Sami, Al-Kifayah fi Ilmi Ar-Riwayah, dan Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami. Demikian sejarah perkembangan ilmu hadis yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siha Saharani. Kepada Sila dipersilakan. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan macam-macam ilmu hadis dan pengaplikasiannya. Ada dua ilmu hadis, ada hadis riwayah dan hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah ini sudah ada sejak Nabi SAW masih hidup, yaitu bersamaan dengan dimulainya periwayatan dengan hadis itu sendiri. Para sahabat Nabi menaruh perhatian yang tinggi terhadap hadis Nabi. Mereka berusaha untuk memperoleh hadis-hadis Nabi dengan cara mendatangi majelis-majelis Nabi, serta mendengar dan menyimak pesan atau nasihat yang disampaikan Nabi. Demikianlah periwayatan dan pemeliharaan hadis Nabi. Masa ini berlangsung hingga penghimpunan hadis secara resmi pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz yang memerintah pada tahun 99 Hijriah sampai 124 Hijriah atau tahun 717 Masehi sampai 742 Masehi. Kemudian yang kedua, ilmu hadis dirayah. Menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, ilmu hadis dirayah adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkan. Pengertian ini diikuti oleh sebagian besar ahli hadis. Jadi, objek kajian atau pokok pembahasan ilmu hadis dirayah berdasarkan definisi di atas adalah penelitian terhadap keadaan para perawi hadis dan matannya. Baik, bisa dilanjutkan ke yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Siti Syarifatul Azizah. Baik, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan membahas tentang sanad. Dari pengertiannya dulu, sanad itu berarti suatu sandaran. Pembahasan tentang sanad, yang satu meliputi sanadnya bersambung, itis al-sanad, yaitu
bahwa suatu rangkaian sanad hadis haruslah bersambung, mulai dari sahabat sampai pada periwayat terakhir yang menuliskan atau membukukan hadis tersebut. Oleh karenanya, tidak dibenarkan suatu rangkaian sanad tersebut yang putus, ataupun tidak pernah bertemu, tidak semasa, tersembunyi, tidak diketahui identitasnya atau tersamar. Yang kedua, segi kepercayaan sanad, ikot sanad, yaitu setiap perawi yang terdapat di dalam sanad suatu hadis harus memiliki sifat adil dan dobit ataupun kuat hafalannya dan cermat daya hafalan hadis. Yang ketiga, bebas dari kejanggalan atau yang keempat, bebas dari cacat ataupun ailat. Sedangkan pembahasan mengenai matan atau adalah meliputi segi kesohihan atau kedhaifan dari matan tersebut. Lalu, sedangkan pembahasan mengenai matan ataupun isi dari hadis adalah meliputi segi kesohihan atau kedhaifan matan tersebut. Soheh ataupun dhaif yaitu lemah. Hal tersebut dapat dilihat dari apakah matan hadis tersebut sesuai ataupun tidak dengan kandungan ataupun ajaran di dalam Al-Quran. Terus bebas dari kejanggalan redaksi, rokiku al-alfaz. Terus yang ketiga, bebas dari cacat ataupun kejanggalan makna, fasad al-makna, ataupun ada makna-makna tertentu yang tidak sesuai dengan kandungan Al-Quran. Karena bertentangan dengan akal dan panca indera, atau bertentangan dengan kandungan dan makna Al-Quran itu sendiri, atau dengan fakta sejarah. Dan yang keempat, bebas dari kata-kata asing ataupun gharib, yaitu kata-kata yang tidak bisa dipahami berdasarkan maknanya yang umum dikenal. Sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada Siti tadi. Dengan berakhirnya materi terakhir tadi, maka berakhir pula presentasi kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.